Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A, B, dan C. Hari ini kita masuk kembali di mata kuliah Ulumul Hadis yang sampai hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 ya. Dan sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan terlebih dahulu, rencana awal kita akan adakan pertemuan langsung melalui Zoom meeting, ya betul ya. Tapi karena tiba-tiba ada keperluan mendesak, sehingga saya harus men-schedule jadwal kuliah ini. Mestinya hari Selasa tanggal 15 itu saya akan live di Zoom meeting. Tapi saya ada informasi karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan, maka terpaksa saya ubah. Yang tadinya Zoom meeting, saya ganti lagi-lagi dengan video ini. Ini video saya rekam sehari sebelumnya. Jadi hari Senin sore saya merekam ini karena saya sudah tahu ada kegiatan yang mendadak ini sehingga harus saya buat planning lain. Terpaksa saya tiadakan kegiatan Zoom meeting itu. Tapi insya Allah minggu depan saya akan tetap menjadwalkan perkuliahan langsung ya melalui Zoom meeting. Karena ini sudah lama ya. Sudah hampir berapa kali itu saya hanya bisa mengirimkan video. Mungkin di pertemuan kedua saya membuat video ya, atau saya melakukan Zoom meeting ya. Nah setelah itu pertemuan 3, 4, 5 itu saya hanya mengirimkan video. Nah supaya lebih variatif maka saya coba rencananya sih hari Selasa tanggal 15, pertemuan ke-6. Tetapi lagi-lagi karena ada kegiatan mendadak, terpaksa saya kirim lagi video. Saya ubah yang tadinya Zoom meeting live, saya ganti kembali ke video. Tapi tidak apa-apa ya, mudah-mudahan minggu depan, tanggal berapa? Tanggal 22 itu bisa saya adakan Zoom meeting langsung. Dan kemarin kapan hari atau mungkin tadi ya, tadi hari Senin ini ada yang WA saya, Pak gimana terkait dengan kuliah offline? Karena ada informasi Pak Rektor sudah memberikan lampu hijau untuk melaksanakan perkuliahan PTM. Artinya kembali ke planning awal di awal semester bahwa kita akan mengadakan PTM. Tapi lagi-lagi karena beberapa waktu yang lalu ada lonjakan kasus COVID-19 sehingga akhirnya rencana untuk PTM ditunda, diundur sampai waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya kita gagal lagi. Saya rencananya waktu itu akan ke Serang ini. Saya akan berangkat ke Serang. Tapi karena ada informasi lonjakan kasus COVID, termasuk di kota Serang juga ramai, maka terpaksa saya gagal ke Serang. Akhirnya ya kita kuliah offline, kuliah PJJ, perkuliahan jarak jauh seperti ini. Nah, mungkin kalau ditanya bagaimana Pak dengan perkuliahan tatap muka, gimana? Apa kita akan mengadakan atau bagaimana? Yang jelas begini, karena saya kan sekarang tinggalnya di Demak, di Jawa Tengah, dan planning ke depan saya mungkin belum ada rencana untuk ke Serang.
Jadi jawaban saya sudah definitif sementara ini. Tidak ada PTM karena saya tidak ada planning mau ke Serang. Ditambah lagi bulan depan kita sudah masuk ke bulan Ramadan sehingga sepertinya PTM kita kemungkinan agak susah. Agak repot. Kan perkuliahan semester genap ini baru akan berakhir sekitar bulan Mei atau awal Juni. Ya kemungkinan ya, kayaknya tidak mungkin kita akan mengadakan PTM. Tapi tidak tahu ya, lihat nanti saja, lihat situasinya. Jika memungkinkan, ya saya sampaikan kita akan adakan perkuliahan langsung tatap muka. Tapi kalau tidak, maka ya kemungkinan lainnya kita hanya bisa mengadakan perkuliahan jarak jauh, online itu ya. Ya dimaklumi saja karena kondisinya yang tidak mendukung. Baik, saya kira itu ya sekedar informasi awal untuk pertanyaan terkait apakah kita akan kuliah online terus atau dikombinasikan dengan offline. Saya kira sudah menjawab ya. Mudah-mudahan jika ada situasi yang memungkinkan dan saya bisa datang ke Kota Serang ya kita akan adakan PTM. Oke, baik, saya kira itu untuk pemberitahuan awal. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi ke berapa? Materi kelima dari pertemuan ke-6, yaitu materi tentang ulumul hadis dan cabang-cabangnya. Ulumul hadis dan cabang-cabangnya. Saya sudah siapkan PowerPoint. Oke, lihat ya, bisa dilihat ini di share screen saya. Sebentar. Ya, sabar ya. Nah, ini dia, saya coba share. Nah, ini dia ya, materi kita tentang ulumul hadis dan cabang-cabangnya. Jadi kita akan membahas apa itu pengertian dari ulumul hadis dan apa saja cabang-cabang pengetahuan atau cabang-cabang ilmu yang ada di dalam ulumul hadis. Bahan kajian kita ada 3 ya. 1, pengertian ulumul hadis. 2, sejarah perkembangan ulumul hadis. Dan yang ketiga, cabang-cabang ulumul hadis. Jadi ulumul hadis itu sebenarnya ilmu, dan yang namanya ilmu itu pasti ada furu'nya, ada cabangnya. Apa saja cabang-cabangnya? Nah, kita akan jelaskan di situ. Baik, yang pertama pengertiannya. Nah ini, silakan kalian baca sendiri. Secara etimologis, ulumul hadis berasal dari kata ulum dan hadis. Ulum itu jamak taksir dari isim mufrad ilmu. Jadi ulum itu ada ilmu jamaknya, kalimat pluralnya dari singular atau dari kalimat tunggal ilmu. Nah, sedangkan hadis itu adalah yang mungkin masih ingat yang kemarin dan tempo hari kita membahas tentang hadis, pengertian hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan takrir. Ma'udhifa bin Nabi SAW qaulan au fi'lan au takriran. Itu pengertian bahasa Arabnya. Au nahwah. Jadi segala sesuatu yang dasar dari Nabi, yang berasal dari Nabi, baik ucapan Nabi, perbuatannya Nabi, dan takrirnya Nabi, pernyataannya Nabi, sikap diamnya Nabi. Berarti jika dikombinasikan, jika digabungkan, maka secara terminologis ulumul hadis adalah ilmu yang membahas tentang
hadis dari segala aspeknya. Jadi objeknya adalah hadis. Kajian utamanya adalah hadis. Nah, bagaimana cara memandang hadisnya? Cara membahas hadisnya bisa dari berbagai macam segi. Misalnya dari segi sanadnya, dari segi matannya maupun rawinya. Jadi itu ya pengertian hadis secara bahasa dan secara terminologis. Pengertian ulumul hadis. Nah, berikutnya adalah cabang-cabang. Cabang-cabang. Tentu kalau kita bicara cabang, maka nanti pasti akan lari ke apa yang sering kita samakan dengan pohon ya. Kayak ini nih, kayak di gambar ini pohon. Selain cabang, apa sih bagian utama dari pohon itu? Ya tentu saja ada akarnya, tentu saja ada batangnya, tentu saja ada daunnya, tentu saja ada buahnya, dan lain sebagainya. Cabang. Cabang itu ya sesuatu yang tumbuh di batang. Dan dia yang menunjang daun itu cabang. Jadi setelah batang kan batang itu adalah apa? Bagian terbesar, bagian terkuat. Karena dia yang menopang hampir seluruh pohon, seluruh bagian pohon. Kalau akar itu yang masuk ke bagian bawah tanah, dalam tanah. Dan dia bertugas untuk menyerap makanan. Nah, sedangkan cabang yaitu yang kemudian berhubungan langsung dengan buah, dengan daun, yang tanpa ada cabang ya tidak akan bisa hidup daun itu. Tidak akan bisa tumbuh buahnya. Karena semuanya ditopang oleh adanya cabang. Nah, begitu juga dengan hadis, ilmu hadis. Ilmu hadis itu ada batangnya, ada cabangnya, ada buahnya, ada akarnya. Dan ilmu hadis itu beragam macam banyak sekali. Kalau kita buka buku referensi tentang hadis, tentang ilmu hadis, di situ banyak sekali cabang-cabangnya. Tapi yang menopang adalah cabangnya atau dahan utama, batang utama itu. Dan kita perlu tahu cabang utama dari hadis itu, ilmu hadis itu ada dua. Kita buat gambarannya dulu. Jadi tidak langsung ke yang 100 yang begitu banyak cabang-cabang hadis, tidak ke situ dulu. Kita punya bagian besarnya. Cabang hadis itu ada dua. Pertama, ilmu hadis riwayah, dan yang kedua adalah ilmu hadis diroyah. Ini cabang utamanya, cabang besarnya. Sebelum kita nanti melebar ke yang banyak itu. Ilmu hadis riwayah itu apa? Ini dia. Ilmu hadis riwayah adalah ilmun yubhasu bihi naqlu ma'udi falin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw ghairu dzalika wa dhabtuha wa tahriruha. Jadi ilmu hadis riwayah adalah ilmu untuk mengetahui cara-cara penukilan, nakluma udifa, cara-cara penukilan, wadabtuha, dan pemeliharaannya, cara menukil, cara memelihara, dan watahriruha, dan cara membukukan atau mentadwidkan. Apa yang dinukil, apa yang dipelihara, dan apa yang dibukukan, yaitu hadis. Maudi falin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw ghairu dzalik. Nah, gitu ya. Jadi hadis yang menjadi sumber penukilan, sumber pemeliharaan, dan sumber pembukuannya. Jadi ilmu ini secara khusus menjelaskan tentang cara memindahkan hadis, cara mentransmisi hadis.
dari satu rawi ke rawi yang lainnya. Itu ilmu hadis riwayat. Kemudian dengan kata lain, ilmu hadis riwayah itu adalah ilmu hadis yang fokus pada periwayatan atau ilmu yang berkaitan dengan proses periwayatan hadis hingga sampai kepada Nabi. Itu pengertian lainnya ilmu hadis riwayah. Nah, apa manfaat belajar ilmu hadis riwayah? Tentu saja dengan kita mempelajari ilmu hadis riwayat, tujuan utamanya adalah untuk menghindari adanya kemungkinan penukilan yang salah terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau kita tidak belajar ini, ilmu hadis riwayat, maka kita tidak akan pernah tahu seperti apa sebenarnya rawi A itu menyampaikan hadis kepada rawi B. Apakah dengan penyataan langsung atau hanya melalui orang lain juga. Nah, disitulah dipelajari, dikupas, disibak, dikuap bagaimana cara si rawi A menyampaikan hadis kepada si rawi B. Dan ini disampaikan secara gamblang melalui ilmu hadis riwayat. Nah, kita lihat di bagian berikutnya. Objek kajian ilmu hadis riwayat. Apa objek kajian ilmu hadis riwayat? Satu, bagaimana cara menerima dan menyampaikan hadis. Jadi hadis ini diterima dan disampaikan dengan cara bagaimana? Apakah dengan mukatabah? Apakah dengan qiraah? Apakah dengan ijazah? Apakah dengan al-wijadah? Dan lain sebagainya. Disampaikan di ilmu hadis riwayat. Yang kedua, bagaimana cara memindahkan hadis? Sama ya, memindahkan hadisnya bagaimana? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara membukukan hadis atau mentadwinkan hadis. Nah, itulah objek kajian dari ilmu hadis riwayat. Nah, sejarah ilmu hadis riwayat singkatnya itu dikembangkan pertama kali oleh seorang tabi'in yang mungkin kalian sudah pernah tahu ini, yaitu Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang kemarin waktu materi kodifikasi hadis sudah disebutkan bahwa seorang tabi'in terkemuka bernama Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri dikenal sebagai seorang ulama hadis yang ditunjuk pertama kali oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis. Jadi yang mengumpulkan hadis itu siapa ya? Salah satu tokoh pentingnya di sini adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan pada saat itu juga Ibnu Syihab Az-Zuhri juga menyusun atau membuat sebuah kaidah-kaidah, menyusun sebuah prinsip yang mengatur tentang ilmu hadis riwayat. Jadi hadis ini disampaikan dari siapa ke siapa, dijelaskan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan disebutkan bahwa bapak atau tokoh utama yang berperan dalam penyusunan ilmu hadis riwayat itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kalau misalnya bahkan ada yang mengatakan kalau misalnya Ibnu Syihab Az-Zuhri tidak mengumpulkan hadis, maka kemungkinan besar abad sekarang sudah tidak bisa lagi umat Islam membaca hadis. Kenapa? Karena perannya sudah ditinggalkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi peran besar dari Ibnu Syihab Az-Zuhri ini sangat penting, sangat besar. Karena tanpa beliau maka tidak ada ilmu hadis. Bahkan tidak ada hadis seperti sekarang ini. Yang sudah tersusun dengan rapi, bahkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan tersendiri di samping ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu sejarah singkat perkembangan ilmu hadis riwayat. Ada peran tabi'in bernama Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, yang berikutnya sekarang ilmu hadis diroyah. Apa ilmu hadis diroyah? Yaitu al-qanunu yudra bihi ahwalus sanadi wal matni wa kaifiyatut tahammuli wal adai wa sifatur rajul wa sifatur rijali wa ghairu dzalik.
yaitu kaidah untuk mengetahui ahwalus sanadi, keadaan sanad, wal matni dan matan, wa kaifiyatut tahammuli wal adai dan tata cara periwayatan, wa sifatur rijali dan sifat para rawi, wa ghairu dzalik dan sebagainya. Artinya dari pengertian ini disebutkan bahwa ilmu hadis diroyah adalah ilmu untuk mengetahui kualitas sebuah hadis. Apakah hadis ini sahih atau dhaif? Apakah hadis ini memenuhi syarat seperti yang diatur oleh para ulama hadis? Apakah hadis ini layak dijadikan hujjah dan lain sebagainya? Maka yang menentukan di sini adalah ilmu hadis riwayat. Kalau ilmu hadis riwayat tidak sampai menentukan kualitasnya, tapi hanya sekedar menjelaskan, memaparkan bagaimana periwayatan hadis itu disampaikan. Tapi kalau ilmu hadis riwayat dijelaskan sampai kualitas sanad maupun kualitas matanya. Dijelaskan di situ. Dengan kata lain, ilmu hadis dirayah adalah ilmu hadis yang mempelajari tentang keadaan hadis dari segi kesohihan, sandaran maupun sifat-sifat rawinya. Jadi kualitasnya bagaimana? Bagaimana sandarannya? Apakah sudah sampai kepada Rasul atau terputus di salah satu rawi? Dan juga sifat rawinya, apakah dia adil atau justru tercela perbuatannya? Nah di situ kita akan mengetahui semuanya itu mulai dari kualitas sanad maupun kualitas matan dari ilmu hadis dirayah. Nah, kenapa kita harus mempelajari ilmu hadis dirayah ini? Karena disinilah kita akan mengetahui apakah sebuah hadis atau diterima atau ditolak, atau misalnya apakah hadis ini valid atau tidak, dan juga apakah hadis ini bisa diamalkan atau tidak. Maka disinilah manfaatnya kita mempelajari ilmu hadis dirayah. Tanpa ada ilmu hadis dirayah, maka tidak akan ditemukan bagaimana sesungguhnya kualitas sebuah hadis. Dan mengetahui kualitas hadis itu sangat penting. Bahkan untuk sekalipun untuk orang yang masih jauh. Orang yang awam pun juga wajib tahu. Misalnya orang yang baru belajar Islam, itu wajib tahu juga. Kenapa kok bisa hadis ini sahih? Padahal riwayatnya ini katanya sih Ad-Daruqutni, kok bisa hadis ini dianggap tidak sahih? Nah, kita harus belajar itu. Dan untuk bisa mempelajari kualitas sebuah hadis ya melalui pengetahuan di bidang ilmu hadis riwayat. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa istilah ilmu hadis riwayat ini disebut juga dengan ilmu mustalahul hadis. Makanya kemarin buku rujukan kita yang ini ya. Yang ini. Nih, yang ini ya. Ini disebut dengan judulnya Ikhtisar Mustalahul Hadis. Karena dari buku inilah kita akan belajar bagaimana cara melihat sebuah hadis. Dari situ kita akan tahu, oh hadis ini bisa dianggap sebagai hadis palsu. Oh ilmu ini hadis ini dianggap sebagai hadis dhaif. Oh hadis ini dianggap sebagai hadis sahih karena begini-begini. Cara mengetahuinya adalah kita pelajari yang ada di buku di sini. Makanya buku ini menggunakan istilah mustalahul hadis. Karena ya sama, ilmu hadis dirayah sama identik dengan ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis identik dengan ilmu hadis dirayah. Nah, sekarang objek kajian dari ilmu hadis dirayah itu apa saja? Pertama, sanad. Ya, kita akan obok-obok itu sanadnya bagaimana. Apakah bersambung ke Rasul atau terputus. Yang kedua, matan. Matannya ini cacat atau tidak. Ada kejanggalan atau tidak. Dan yang ketiga, rawinya. Rawinya ini lemah,
ingatannya lemah atau kuat. Rawinya ini mungkar atau tidak. Rawinya ini majhul atau dikenal dan lain sebagainya. Kita pelajari di sini di ilmu hadis dirayah. Nah, ini singkat sejarah hadisnya. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Ini tokoh-tokohnya. Nah, berikutnya adalah cabang-cabang ilmu hadis dirayah. Nah, sekarang kita udah masuk ke cabang-cabang ilmu hadis berikutnya ini. Kalau tadi kan cabang besar, ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Nah, sekarang kita langsung ke sub-subnya. Kita cabangin lagi ilmu hadis dirayah. Bagaimana sebenarnya? Nah, ada 3 cabangnya, ada 3 bagian dari ilmu hadis dirayah. Yang pertama, yang berpangkal pada sanad. Ilmu yang pembahasannya persoalan sanad gitu ya. Maksudnya itu. Pengertian dari yang berpangkal pada sanad. Yang kedua, yang berpangkal pada matan. Jadi matannya. Dan yang ketiga, yang berpangkal pada sanad dan matan. Jadi pembahasannya ya 2 itu, sanad dan matan. Ilmunya apa saja. Nah, sekarang kita baru uraikan. Di situ ada lagi cabang-cabangnya, ilmu-ilmunya. Nah, yang berpangkal pada sanad itu apa saja nih? 1, seperti ilmu rijalul hadis. Yang kedua, ilmu tabaqatur ruwah. Yang ketiga, ilmu tarikh rijalul hadis. Dan yang keempat, ilmu al-jarhu wa ta'dil. Itu ilmu hadis yang berpangkal pada matan. Jadi pembahasannya matan semua itu. Berikutnya ilmu yang tadi itu yang sanad ya, yang sanad. Yang sekarang yang matan. 1, ilmu gharibul hadis. 2, ilmu asbabu wurudil hadis. 3, ilmu tawarikhil mutun. Dan yang keempat, ilmu nasikh wal mansukh. Dan yang kelima, ilmu talfiqil hadis. Nah, ini matannya yang berpangkal pada matan. Dan yang ketiga yang berpangkal pada sanad dan matan, yang 2 ini, yang dua-dua. Yang keduanya. Itu ada 1, ilmu ilalul hadis, illat hadis. Ini pembahasannya di matan dan juga di sanad. Nah, sekarang bagaimana Pak pengertiannya? Nah, pengertian inilah yang nanti kemudian saya akan jadikan tugas. Ya, saya informasikan. Tugas untuk pertemuan ke-6 kali ini adalah kalian diminta untuk menjelaskan pengertian tadi itu apa saja. Bagaimana pengertiannya? Oke, saya tampilkan ulang ya. Nih, saya tampilkan ulang ini. Jadi tolong nanti kalian membuat file di MS Word dan kemudian kalian jelaskan di dalam file tersebut pengertian. Jadi ada 1, 2, 3, 4 yang sanad. Pengertian ilmu rijalul hadis, tabaqatur ruwah, tarikh rijalul hadis, dan ilmu al-jarh wa ta'dil. Dijelaskan itu yang berpangkal pada sanad. Yang berpangkal pada matan itu ada 5 tadi. Gharibul hadis, asbabul wurudil hadis, tawarikhil mutun, nasikh mansukh, dan talfiqul hadis. 5. Tadi 4, sekarang 5. Dan yang terakhir ilalul hadis yang berpangkal pada sanad. Jadi total semuanya ada 10 hadis. 10 ilmu hadis. Nah, kalian jelaskan pengertiannya itu apa. Itu tugas yang harus kalian kerjakan setelah ini. Jadi nanti kalian buat dulu file di MS Word dan kemudian kalian kerjakan tugasnya. Tugasnya adalah menjelaskan 10 pengertian dari ilmu hadis dirayah tadi. Ya. Dijelaskan itu. Kalian uraikan pengertiannya dan mungkin contohnya juga diperlukan itu ditambahkan. Silakan kalian kalian searching baik secara offline maupun online. Offline-nya gimana, Pak? Ya datang ke perpustakaan, cari buku-buku hadis, mungkin sudah buka ya. Perpustakaan pusat di sebelah masjid kampus itu sudah dibuka sepertinya. Jadi silakan kalian bisa akses di
katalog atau di dalam perpustakaan. Nanti cari pengertian itu apa. Atau online, ya kalian searching di internet, googling di Google, cari pengertian ilmu fikul hadis itu apa, tawarikhil mutun itu apa, ilalul hadis itu apa, cari. Sebenarnya di sini juga ada buku ini ya, dan buku saya satunya ini ada juga. Di buku dua saya ini ada semua. Tidak semua sih. Ada yang ada di sini, ada yang tidak. Nanti silakan. Kalau kalian punya dua buku ini ya bisa dibuka. Atau kitab atau buku-buku lain. Nah, itu sekalian tugas dan batas akhir pengumpulannya diingat sampai tanggal 22 Maret minggu depan ya dikumpulkan. Dan tolong kalau dikasih tugas ya disesuaikan batas akhirnya. Kalau ada yang tidak mengumpulkan sesuai ketentuan maka langsung saya kasih nilai. Kalau tidak mengumpulkan maka pengalaman yang kemarin ya nilainya berapa? 20 ya. Itu saya sudah luar biasa kompromistik. Yang tidak mengumpulkan tugas, masih saya kasih nilai. Bayangkan. Jadi tidak usah nego-nego lagi, Pak. Saya bisa nggak dikasih kemudahan? Oh, nggak bisa. Itu sudah kompromistik saya, sikap kompromistik yang sudah terbuka saya. Termasuk juga yang ngumpulin, tapi sebenarnya terlambat. Maka tetap saya kasih nilai, walaupun tidak maksimal. Kayak kemarin tuh. Terlambat 1 menit saja, saya anggap terlambat itu. Saya kasih nilai berapa? 45. Masih luar biasa saya. Masih kasih kemudahan. Kalau di tempat lain mungkin yang terlambat mengumpulkan tidak kasih nilai 0. Tapi saya masih kasih keringanan. Walaupun nilainya tidak maksimal. Yang lain 95, yang dia karena terlambat 1 menit atau mungkin terlambat 30 menit, saya kasih nilai 45. Jadi kasih tanda saja. Kalau misalnya nilainya di bawah standar misalnya 45, 20, itu jawabannya karena tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu. Terus ada juga yang kemarin mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan faktanya. Maksudnya apa, Pak? Ya kalau jamnya ngumpulin tugas video, ya video yang dikumpulkan, bukan yang lain. Malah kemarin ada yang ngumpulin tugas di materi resum ya, dia ngumpulin video. Nah, langsung saya kasih nilai 45. Kenapa? Nggak sesuai. Mestinya ya kumpulin tugas sesuai dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaan disuruh membuat video, ya video dibuat. Kalau disuruh mengumpulkan resum, ya resum. Bukan video yang kemarin yang dikumpulin. Jadi harus konsisten ya. Tolong disiplinkan diri kalian supaya sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya sambil kita belajar disiplin lah. Bukan sekedar belajar mengerjakan tugas, tapi juga belajar mendisiplinkan diri, karena itu manfaat buat kalian sendiri. Gitu. Dan saya sudah tidak mau nego-nego lagi, Pak. Mohon maaf, mohon keringanannya. Saya katakan dalam pikiran saya sudah ngasih kemudahan. Kalau kalian terlambat, ya sudah, nilainya 45 atau 20. Itu sudah keringanan, sudah. Kalau tidak mengumpulkan tugas, ya sudah. Konsekuensinya ya cuma 20. Tapi kalau masih mengumpulkan tugas tapi terlambat, ya paling minimal yang 45, maksimal 45. Jadi keringanan saya justru dengan cara seperti itu, bukan ya sudah gampang, boleh sesuai dengan di luar jadwal misalnya, bukan itu. Tapi cara saya memberikan kemudahan adalah dengan cara seperti yang bisa kalian rasakan itu. Dan biasanya kalau saya memudahkan, misalnya saya kasih, ya udahlah, terlambat tidak apa-apa 5 menit. Lalu saya kasih nilai 95. Biasanya terulang. Ya di lain waktu nanti muncul lagi, ada hal yang sama, diulang lagi. Ya saya capek ngurus kayak gini, masa ngulang-ulang terus minta keringanan terus. Jadi saya sejak awal, sejak tugas 1, saya disiplinkan. Kalau memang terlambat, ya terlambat. Walaupun cuma 5 menit, 2 menit, 1 menit pun ada keterangan terlambat, langsung saya kasih nilai 45.
tidak ada kompromi atau tidak ada dispensasi. Itu konsekuensi. Pak, saya sinyalnya lemah Pak di rumah saya. Ya kan saya sudah bilang, dari awal kan sudah bisa disiapkan. Misalnya 1 minggu waktunya. Itu kan luas kesempatan. Kan bisa kalian cari sinyal. Kenapa kok udah dari awal? Membuat video misalnya terlambat. Kapan dari awal? Misalnya hari pertama dari 1 minggu. Kan bisa. Kalian kumpulkan materinya. Persiapan untuk menyampaikan video. Hafalannya misalnya, dihafalin. Kan bisa sehari itu untuk menghafalkan. Nah, baru setelah itu direkam. Kalau sudah selesai direkam, kan selesai. Tinggal tunggu cari waktu yang pas, di mana sinyal itu bisa muncul. Kan begitu. Bukannya dikasih minta diskon ke saya, Pak, mohon waktunya, Pak. Ini karena saya terlambat, alasannya karena sinyalnya susah. Nah, ya kenapa kok terlambat? Kan bisa 3 hari yang lalu, bisa 4 hari yang lalu, bisa sebelumnya. Gitu. Jadi tolong ini jadi perhatian ya, supaya kalian tidak terlalu banyak komplain terkait dengan ketentuan batas waktu. Kalau memang batas waktu sudah habis, ya habis sudah. Dan saya masih kasih kemudahan. Nilai masih ada, ya adalah 45 udah mendingan. Daripada 0, daripada 20, daripada kecil, masih ada 45. Nanti kalau dijumlahkan tidak terlalu kecil. Dan biasanya saya juga masih ada dispensasi. Nanti ketika selesai semuanya, UTS sudah, UAS sudah, tugas sudah semua, nah saya baru merekapitulasi, saya hitung. Oh sekian, terus saya lihat profilnya, orangnya rajin nih, mau diabsen rajin. Oh, gimana nih? Oke, saya dongkrak nih. Kan begitu. Ya, baik, saya kira cukup ya penjelasan saya, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang baik. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa Zoom meeting pada hari ini, dan insya Allah minggu depan saya akan Zoom meeting. Karena minggu depan itu tanggal 22, itu adalah pertemuan terakhir sebelum tanggal 28 sampai tanggal 28 Maret ya, sampai tanggal 1 April, itu kita akan melaksanakan UTS sesuai dengan kalender akademik fakultas. Insya Allah tanggal 22 saya akan Zoom meeting live dengan materi apa itu materinya? Materinya adalah saya dulu ya. Materinya adalah hadis dan macam-macamnya. Hadis dan macam-macamnya. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih, mohon maaf. Dan mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas kegagalan saya untuk mengadakan Zoom meeting. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan Zoom meeting di waktu yang akan datang. Baik, saya kira cukup, dan Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.